Oke. Baik, selamat malam Pak Turai. Ya, selamat malam juga. Terus, selamat malam. Oke. Apa kabar hari ini, Pak? Puji Tuhan, hari ini saya sehat, keluarga juga sehat. Terus, Oke. Iya, ya, iya. ya, oke. Oke. Sehat ya, baik-baik saja ya. Baik, 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 baik. Tadi saya sempat olahraga di sore tadi sebentar. Oke, oke. Ya, 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 ya. Baik. Kalau boleh tahu, saat ini atau akhir-akhir ini Bapak lagi sibuk apa, Pak? Ya, baik. Terus saya saat ini memang yang pertama ini lagi kumpul. Jadi ada keluarga dari kampung, dari orang tua saya ke sini. Ya, Kemudian saya ada masih apa? Orang tua dari kampung datang ke Sintang untuk di rumah kumpul-kumpul ya. sama keluarga ini. Nah, kemudian persiapan saya ini PPDB. Terus, jadi persiapan PPDB juga untuk mempersiapkan ajaran baru nanti, Coach. Di persiapan, Oke. saya sambil baca-baca juga buku untuk persiapan materi ajaran baru nanti, Wow. Coach. Oke. Ya, ya, Wow. ya. Jadi persiapan untuk tahun ajaran baru dengan membaca buku juga ya. Iya, betul. Karena ini saya tahun lalu kan ngajar kelas 10, sekarang kelas 11. Jadi memang saya harus mempersiapkan juga. Ya, enggak lupa sih, hanya mengingatkan kembali. Begitu, Ya, Coach. ya, ya. Ya, ya. Oke, wow, luar biasa sekali. Nah, Ya, terima baik, kasih. sebentar lagi kita akan Mhm. memulai sesi coaching. Nanti selama kurang lebih 60 menit begitu. Apakah Pak Turai sudah siap? Siap, siap. Oke. Nanti saya minta supaya nanti apa nama mic-nya supaya lebih stabil sehingga suaranya jelas terekam di sini nanti ya Pak. Baik, 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 baik. Ya, nanti Oke. jika ada Ya, kendala informasi saja, Coach. ya. Oke. Kita akan melakukan sesi coaching pada malam hari ini. Coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, lalu menemukan langkah-langkah terbaik dan juga sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang Bapak inginkan. Apakah oke dan Bapak sudah siap? Baik, saya sudah siap. Siap. Oke. Nanti saya akan memulai dengan menanyakan coaching goals, artinya tujuan coaching yang ingin Bapak dapatkan dalam sesi ini, lalu membahas langkah-langkah serta sumber daya. Dan di akhir nanti sesi coaching, saya akan menanyakan tentang kesimpulan dari Pak Turai dan juga action plan-nya seperti apa. Jadi apakah Pak Turai siap? Siap, Coach. Bisa dilanjutkan. Oke, 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 ya. oke. Selama sesi coaching ini nanti saya akan mendukung dan juga mendengarkan Pak Turai serta bertanya. Saya berkomitmen untuk hadir secara penuh dan memperhatikan Pak Turai saat Pak Turai merespon pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Apakah oke, Pak? Oke, oke, saya setuju. Oke. Oke, ya. Baik, kita akan memulai sesi coaching kita ini. Saya ingin bertanya kepada Pak Turai, di akhir sesi coaching ini, apa tujuan spesifik yang ingin Bapak capai? Baik, saya langsung jawab ya. Ya, Oke, oke, terima kasih. Saya sangat senang bisa apa ya ketemu dengan Coach pada malam ini. Adapun tujuan yang saya ingin capai nanti adalah yang pertama saya mampu berbagi praktik baik pastinya dengan rekan-rekan guru. Kemudian yang kedua, setidaknya saya sebagai guru hendaknya bisa menjadi guru profesional yang mengajar bisa berpihak kepada atau berpusat kepada murid. Coach. Seperti itu tujuan akhir nanti. oke, oke. Berarti Bapak ada dua tujuan. Saya mendengar tadi ada dua tujuan yang ingin Bapak capai di akhir sesi coaching ini begitu. Nah, kalau boleh dari antara kedua tujuan itu kira-kira pilih salah satu yang menjadi prioritas Bapak untuk kita lakukan coaching pada malam hari ini yang mana, Pak? Yang
pertama, yaitu berbagi praktik baik dengan rekan-rekan guru. Itu yang paling Oke, pertama yang akan saya lakukan. Karena ini mumpung pada kegiatan ya. ajaran baru nanti ke depan. Oke, jadi Ya. Pak Turai akan melakukan sesi berbagi praktek baik kepada Bapak Ibu guru, begitu ya, Pak? Betul, bagus sekali, Coach. Betul. Oke, nah kalau saya ingin kira-kira praktik baik spesifiknya apa yang mau Bapak bagikan? Jadi tentang apa praktik baiknya? Boleh lebih spesifik, Pak? Baik, 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 baik. Terus saya ini kebetulan sudah mengikuti pelatihan selama kurang lebih 6 bulan, yaitu sebagai guru penggerak. Jadi dari pelatihan tersebut saya punya pengalaman bahwa memang apa yang saya dapat itu hendaknya saya bagi dengan rekan-rekan guru. Nah, ini yang awal yang mau saya lakukan, yaitu berbagi praktek baik, misalnya adalah uh, cara atau metode mengajar. Cara atau metode mengajar yang berpusat kepada uh, siswa. Jadi seperti itu. Tapi awalnya yang mau target saya adalah memang ke rekan-rekan, sahabat, guru-guru saya di sekolah. Seperti itu, Coach. Oke, jadi Ya. Bapak ingin berbagi praktek baik terkait dengan metode mengajar yang berpusat kepada siswa atau para peserta didik. Betul, Pak? Ya, betul sekali. Itu yang saya ingin. Oke, ya, Ya, ya. ya. Nanti mohon Pak kalau bisa nanti supaya tidak bergoyang-goyang nanti supaya suaranya tetap bisa fokus ya, Pak. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Siap, siap. ya. Oke, karena terputus-putus nanti takut direkaman lalu terputus-putus. Oke, kita lanjut. Nah, Baik, 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 baik. jadi bisa tidak Bapak jelaskan secara lebih detail kira-kira metode pembelajaran seperti apa sih yang Bapak maksudkan itu dengan berpusat pada murid itu seperti apa, Pak? Baik, 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 Coach. Jadi yang pertama, ya, ada cara yang tepat adalah kita memahami aset atau apa kemampuan siswa. Jadi kemampuan siswa, guru setidaknya mengenal siswa. Awalnya itu misalnya ketika masuk kelas itu sebagai guru mengenal siswa dengan misalnya kita melakukan dalam kurikulum itu namanya asesmen awal. Ini khusus ke mapelnya, asesmen awal, ke mata pelajaran. Kemudian target kita adalah saya nanti punya gambaran kalau kita sudah mengenal siswa itu sebagai aset, ya, sebagai sumber daya manusia yang kita cinta dan kita sayangi, maka suasana di kelas akan nyaman dan baru kita mulai memasuki materi seperti itu. Itu metode awalnya yang akan dilakukan. Pertama memang sebagai guru yang masuk kelas itu ya membuat siswa senang dulu. Yang pertama membuat siswa senang. Nah, pendekatannya misalnya yang bisa kita lakukan adalah di awal itu misalnya kita kadang-kadang tidak membuat siswa konsen itu tidak lupa kita melakukan hal-hal tersebut yang sederhana seperti itu. Nah, setelah menyapa, kemudian kita membuat breaking dan sebagainya. Setelah itu baru kita lanjut dengan mata pelajaran yang mau kita sampaikan. Jadi seperti itu, ya. Sebenarnya pendekatan, ya, terus pendekatan metode itu yang sangat baik. Jadi saya punya Oke, seperti itu. wow. Nah, Ya, wow. Luar biasa sekali Pak Turai terima kasih atas penjelasannya. Nah, ya, ya, pertanyaan ya. saya, apakah Hmm. tujuan yang Bapak inginkan itu tadi menurut Bapak itu realistis, Pak? Ya, menurut saya sangat realistis karena nanti kalau kita sudah melakukan hal itu, maka suasana kelas akan nyaman. Dan metode-metode yang apapun metode yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita Hmm, inginkan. Terutama ya pendekatan tadi. Apapun misalnya kalau siswa sudah senang, ya kita berpusat kepada murid, maka kita enak-enak enjoy saja di kelas. Jadi saya rasa sangat realistis dan bisa lakukan di ajaran baru ini bisa dimulai ini proses saya rasa seperti itu. Oke, wow, luar biasa sekali Pak. Artinya Bapak Ya, mengatakan tadi ya. bahwa tujuan yang
Bapak mau capai itu sangat realistis begitu ya. Kalau boleh Ya, tahu Pak, kapan akan dimulai dan dalam jangka waktu berapa lama, Pak? baik. Ah, ini kebetulan sudah apa ya, mulai kita nanti masuk ajaran baru. Nah, di ajaran baru itu kita sudah ada apa ya, rencana. Kemudian 3 bulan kita evaluasi, saya evaluasi, kemudian yang berikutnya sampai 1 semester. Berarti kurang lebih setidaknya bulan 12 itu sudah ada goalnya, sudah ada hasilnya Oh, yang nyata. Seperti itu kok. oke. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, lalu apa yang Bapak telah ketahui dari tujuan ini, Pak? Ya, jadi berdasarkan pengalaman yang telah saya lakukan sebelum berakhirnya semester ini, yang saya ketahui bahwa beberapa semester ini kita bicara yang belakang dulu, bahwa ada kesulitan untuk mengkondisikan siswa. Jadi ada kesulitan mengkondisikan siswa untuk fokus kepada guru. Kadang kita misalnya menjelaskan di depan, tetapi di belakang sudah mulai ada ribu dan sebagainya. Jadi itu yang saya lihat. Nah, dari hal itu maka menggunakanlah metode pendekatan yang baru ini untuk ajaran uh, baru tahun depan, bukan tahun-tahun ajaran baru ini, supaya ini bisa menjadi uh, apa ya, siswa punya kemampuan, tapi dimulai dari guru, ya, Hmm, bukan hmm. dari siswa, dari guru. Oke, Ya. ya, ya, ya. Oke, wow, luar biasa sekali, Pak. Nah, terkait dengan pengalaman tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak punya pengalaman bahwa murid itu punya kebiasaan mengajar yang mungkin menurut hemat Bapak masih belum begitu tepat sehingga mereka tidak terlibat secara aktif begitu ya Pak selama ini ya? Nah itu, ya, ya, betul sekali, Ya, Kos. ya, oke. Betul sekali, Ya, ya. oke. Nah, Ya. Lalu dengan tujuan yang Bapak mau capai ini tadi, kira-kira apa maknanya Pak yang Bapak bisa berikan atas tujuan itu? ya, jadi setelah tercapai maka akan membuahkan hasil. Nah, maknanya adalah mereka akan punya prestasi, ya, punya prestasi. Jadi itu yang maksudnya, Kos, saya masih belum itu. Ya, maknanya maksudnya gimana nih, Kos? Hmm. Jadi Makna bagi makna saya dari ya. tujuan yang ya makna dari yang tujuan Bapak tadi itu yang Bapak mau buat yang Bapak inginkan tadi itu kira-kira maknanya apa begitu? Oh iya, iya, iya. Jadi nanti itu adalah bisa saya lakukan terus-menerus dan menjadi kebiasaan yang baik, dan terutama ya saya dulu, kemudian saya berbagi praktik baik dengan rekan-rekan, dan rekan-rekan bisa mengikuti hal yang baik tersebut, dan ya terus berkesinambungan. Nah, Hmm, hmm, itu hmm. sangat bermakna bagi sekolah dan bagi saya, bagi rekan-rekan juga. Oke, oke. Itu terus. Ya. Oke, tadi Bapak mengatakan bahwa tujuan yang Bapak buat ini tadi punya makna bagi sekolah. Artinya Bapak membuat tujuannya juga mesti apakah selaras begitu dengan tujuan sekolah begitu, Pak? Ya, sesuai dengan visi misi sekolah juga, bahwa sekolah Oke. itu punya kebijakan yang memang berpihak kepada murid. Jadi guru tinggal melakukan pendekatan supaya itu bisa berjalan. Seperti itu, Oke, Coach. wow. Ya. Oke, terima kasih luar biasa sekali, Pak. Ya, ya, ya. Nah, apa kira-kira identitas yang Bapak pakai untuk mencapai tujuan ini? Identitas sebagai apa begitu, Pak? Oh iya, baik, baik, baik. Ya, saya sudah punya pengalaman. Ya, pengalaman itu adalah ketika saya melakukan pelatihan, kemudian yang rutin saya lakukan selain saya sebagai guru penggerak, saya juga punya pengalaman-pengalaman dalam kegiatan dengan rekan-rekan, ya, sama guru penggerak, berbagi pengalaman. Memang munculnya pendekatan siswa dengan guru itu memang harus digali. Jadi digali itu ya dengan pendekatan tadi yang harmonis, yang berpihak kepada murid, yang memperhatikan siswa atau murid, ya. Kadang-kala kan kita lupa, kok. Jadi ketika kita mengajar, asik mengajar, tapi beberapa siswa itu tidak kita perhatikan. Nah, dengan hal ini Oh, maka
Oh, saya tiba-tiba muncul sendiri ya, Coach ya. Jadi tiba-tiba muncul sendiri keinginan saya bahwa hal ini bisa saya terapkan dan tentu membuahkan hasil nanti. Jadi seperti itu, Wow, Coach. Ya, oke. Wow, luar biasa sekali. Artinya Bapak memakai identitas sebagai seorang guru dan terlebih sebagai seorang guru penggerak begitu ya, Pak? ya, jadi bisa menggerakkan Oh, rekan-rekan dan bisa juga memang ya. berbagi informasi serta ya tentu hasilnya itu adalah kepada peserta didik atau murid kita. Seperti Oke. itu. Wow, ya, ya, ya. Ya. Lalu kira-kira apa kekuatan Pak atau power yang Bapak pakai begitu dari identitas sebagai guru tadi itu powernya apa begitu Pak? Kekuatannya apa? Baik, baik, baik. Jadi saya itu ibaratnya ya kalau saya punya aset, aset itu kan kemampuan saya. Kemampuan saya berdasarkan pengalaman yang saya dapat, kemudian seperti ini kan saya sudah pelatihan. Jadi pelatihan yang saya lakukan itu bisa saya terapkan. Ya, berbagi praktek baik dengan tekan, itu tujuan terdiri adalah kemudian kemampuan tersebut juga dilakukan di kelas. Nah, kekuatan saya yang lain misalnya saya punya pengalaman-pengalaman ya, pengalaman-pengalaman yang pernah saya lakukan ya, ternyata ada beberapa keliru misalnya ketika saya fokus dengan pembelajaran tapi tidak memperhatikan murid. Nah, keliruan itu akhirnya kadang saya lihat nilai-nilai misalnya ada yang kurang atau ada yang bosan atau yang sering ke WC. Nah, dari hal itulah ya ini nanti ke depan saya akan ya bantu bantu ya Pros ya untuk mengubah itu seperti itu. Oke, oke, Itu oke. ya itu Wow. saya yakin. Oke. Wow, luar biasa sekali Pak. Ya. Nah, bagaimana caranya Pak Turai akan mengukur keberhasilan Bapak? Kira-kira tujuan ini berhasilnya seperti apa dan mengukurnya bagaimana Bapak melihatnya itu? Oke, oke, baik, baik, Coach, baik, Coach. Jadi yang pertama saya sesuai dengan rencana atau jadwal yang saya buat. Misalnya bulan pertama saya melakukan apa? Ya, tindakan awalnya. Kemudian yang bulan berikutnya, ya, apakah kita melihat murid misalnya, ketika kita mengajar, mereka masih nggak sering ke WC dan sebagainya. Itu adalah ukur yang paling nampak sekali. Saya merasakan hal itu. Kemudian yang berikutnya, Mhm. ya, di akhir semester, artinya dalam jangka panjang, kita bisa melihat dalam satu kelas itu ada nggak perubahan nilai kepada mahasiswa saya atau mata pelajaran yang saya ambil. Nah, ini saya pelajaran geografi. Nah, ketika ada perubahan, berarti saya berhasil. Ketika belum, saya harus melakukan tindakan-tindakan yang lain. Tetapi saya yakin kalau kita mau punya pendekatan dengan siswa, maka tentu keberhasilan itu akan ya 99% pasti bagus. Ya, saya rasa seperti itu. Oke. Ya. Oke, wow. Tadi terkait dengan tujuan bahwa Bapak ingin berbagi praktek baik cara mengajar, metode mengajar ke Bapak Ibu guru begitu ya? Ya, Betul, Pak? ya, ya, ya. Betul, betul, betul. Oke, oke, oke. Nah, Ya. nah terkait dengan tadi berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu guru itu terkait dengan metode mengajar itu eh, kira-kira apa ukurannya, ukuran keberhasilannya itu nanti bagaimana untuk guru-gurunya begitu, Pak? Baik, baik, baik. Jadi kalau untuk guru-gurunya itu adalah dilihat dari ketiga berada di kelas atau kita melakukan ya apa namanya itu ada penilaian dari rekan-rekan. Jadi ketika saya ngajar ada rekan-rekan menilai. Dan menilai, jadi apa ya saling terbuka kos, jadi saling terbuka. Misalnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah menilai rekan-rekan yang sedang mengajar. Itu untuk jangka pendeknya. Tapi memang jangka panjangnya nanti visual itu bisa kita berikan angket atau jenis suatu asesmen untuk mereka. Jadi seperti itu ya. Kira-kira begitu. Oke, ya, ya, ya. Ya, Oke, wow, luar biasa sekali, Pak. ya. Lalu apakah tujuan yang Bapak inginkan tadi itu sesuai dengan pemahaman, keyakinan, dan juga nilai-nilai yang Bapak hayati selama ini tidak? Sangat sesuai. Sangat sesuai Hmm, karena memang ya. ya dari visi di misi sekolah itu dari kegiatan yang ada di sekolah itu sudah mengarah ke situ. Sebenarnya guru ini tinggal menegaskan saja, ya, memperkuat, ya memperkuat. Kemudian kurikulum juga sangat
apa ya, kurikulum ini ya melakukan suatu pergerakan yang mengupayakan adalah berpihak kepada murid. Jadi seperti sangat sesuai. Coach. Oke, wow, luar biasa sekali Pak. Terima kasih. Nah, apakah tujuan ini juga selaras begitu dengan prioritas Bapak saat ini sebagai seorang guru penggerak? Apakah selaras, Pak? Selaras, ya selaras karena dalam guru penggerak itu hendaknya berbagi praktik baik. Nah, praktik baik yang metode itulah yang akan saya bagikan. Jadi kita Oke, jadi tidak terhenti di saya itu sebenarnya, tidak terhenti di saya dan saya mampu berbagi dengan oke, rekan-rekan dan rekan-rekan juga mampu oke, menerapkan di kelas. ya, Jadi itu sangat selaras oke. sekali. Ya, ya. Nah, kalau keselarasan itu saya beri skala, misalnya dari skala 1 sampai 10, kira-kira keselarasan itu menurut Bapak itu ada pada nomor berapa dari 1 sampai 10, Pak? Baik, untuk di awal ini saya pilih 7. Di awal ini, 7 ya? nanti mungkin 3 bulan bisa 8 dan seterusnya. Ya, Oh ya. ya. Di Artinya awal ini, karena ini kan artinya berawal. ya artinya ke depan itu nanti bisa potensi 8, 9 bahkan 10, Pak? Iya, keinginan saya memang begitu. Jadi bisa 8, ya. Oke, 3 bulan bisa 8 oke. lah. Jadi 6 bulan, Ya, ya, ya. 9 dan seterusnya. Oke. Wow, Ya, sudah luar biasa sekali dan di posisi 7 begitu di awal ini. Oke, baik. Kita ya, lanjut. Nah, untuk tadi Bapak mencapai tujuan yang Bapak inginkan itu tadi berbagi praktek baik dengan metode pengajaran kepada Bapak Ibu guru. Nah, kira-kira apa hambatan selama ini yang Bapak rasakan atau Bapak alami begitu untuk mencapai tujuan ini? Hambatannya kira-kira apa, Pak? ya. Jadi kalau hambatan yang saya rasakan ketika berbagi itu untuk konsentrasi untuk mengikuti. Jadi misalnya Mm, rekan-rekan kita kumpulkan. Nah, itu yang saya mm, rasakan ya. Jadi berdasarkan pengalaman Coach. Jadi ketika saya mengumpulkan rekan-rekan, jadi misalnya saya perlunya 9, tapi yang datang 8. Tapi itu sudah puji Tuhan. Ya, sudah puji Tuhan. Jadi itu hambatan yang pertama. Kemudian yang berikutnya kesenambungannya. Jadi itu mm, 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 kesenambungan yang terus-menerus. Kadang misalnya saya berbagi praktik tentang misalnya adalah keyakinan kelas atau mm, bicara tentang positif. Kalau saya nilai positif yang ada di kelas itu. Jadi keyakinan kelas. Nah, mengumpulkan beberapa, misalnya Bapak Ibu guru atau rekan-rekan itu, jadi tidak sesuai target, tapi tidak ada masalah. Ya, yang penting mm, itu sudah berjalan dan dari beberapa rekan-rekan itu bisa diterapkan di kelas. mm, mm, Tapi mm. itulah hambatan, jadi hambatan dan waktu Ya, ya, biasanya. ya. Nah, biasanya waktu. Oke. Ya, pertama Bapak tadi melihat bahwa adanya terkendala waktu begitu sehingga tidak Ya, fokus dan Bapak Ibu guru juga sedikit untuk bisa ambil bagian di dalam Bapak berbagi praktik baik itu tadi yang pertama itu ya Pak. iya betul betul betul. Oke, Betul. lalu yang Nah, kedua keberlanjutan artinya kesinambungan yang Bapak sampaikan tadi artinya keberlanjutan dari berbagi praktek baik itu yang masih juga menjadi hambatan ya Pak. iya, iya, iya. Nah, jadi Oke, nah kadang hanya dengan beberapa orang saja gitu. ya, 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 ya. Nah, Pak, kira-kira tadi itu, misalnya guru tadi, misalnya yang diharapkan lebih banyak ikut, lalu misalnya hanya segelintir orang saja, dan Bapak mengatakan bahwa kesinambungan itu tidak terjadi. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan itu tadi, Pak? Ya, yang pertama memang saya harus memilih waktu yang tepat. Waktu yang tepat dengan kegiatan dari Bapak Ibu guru. Nah, itu saya Hmm, yakin bisa. Yang kedua adalah ya ketika misalnya rencana yang saya lakukan sudah terjadwal, kemudian yang berikutnya ada apa ya namanya adalah penilaian akhir. Jadi ada pemantauan. Jadi kalau misalnya itu kita lakukan, saya lakukan, didukung oleh kepala sekolah, didukung oleh rekan-rekan yang lain, saya yakin semuanya bisa berjalan dengan efektif terus. Jadi seperti itu. oke, Nah, baik. Jadi, eh, boleh dikatakan bahwa penyebabnya itu tadi soal waktu ya, Pak, waktu, ya, mengatur ya, ya, waktu dan waktu, juga mengatur waktu. membagi waktu antar Bapak Ibu guru begitu yang tidak tidak mudah begitu ya, Pak. Iya, ya, ya, ya. Oke, baik, luar biasa sekali, Pak.
apa kira-kira suasana terbaik? Jadi apa suasana terbaik untuk mengatasi hambatan yang ada itu tadi? Jadi hambatan guru yang susah mengatur waktunya sehingga yang datang itu sedikit dan juga kesinambungan dari yang Bapak sampaikan tadi itu seperti apa menjadi hambatan begitu. Kira-kira suasana apa supaya terbangun begitu tidak terjadi hambatan itu dan penyebabnya itu tadi. Kira-kira suasana apa yang Bapak inginkan begitu? Baik, baik, baik. Jadi misalnya ini kebetulan ini kan ajaran baru. Nah, di ajaran baru itu saya yakin rekan-rekan juga pasti punya persiapan di awal. Nah, kita bisa minta waktu, misalnya waktu khusus, misalnya diisi ketiga IHT. Ya. Kalau misalnya kita tidak buat khusus jadwal seperti itu, tentu hanya berapa saja nanti yang ikut. Nah, kemudian Ya, nah, nanti misalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kelas, misalnya ada penegasan, misalnya memberikan penilaian, misalnya, oh dinas nanti akan menilai, misalnya. Jadi ada supervisi kecil-kecilan, misalnya supervisi ya, dari ya, rekan-rekan guru, kemudian nanti ya, supervisi dari kepala kelas dan lain sebagainya. Jadi saya yakin ya, ya. itu bisa berjalan. Ya, ya. Oke, terkait dengan suasana, kira-kira suasana apa yang Bapak inginkan supaya hambatan itu tidak terjadi? Suasana apa? Misalnya bisa dilukiskan dengan satu kata, misal suasana apa begitu yang Bapak mau gitu, supaya itu tidak terjadi. Suasana, ya, suasana santai. Bisa juga misalnya tidak harus di dalam satu forum yang begitu resmi, ya, tapi bisa di luar. Kegiatannya di luar, ya bincang-bincang kecil-kecil dulu di awal, kemudian ternyata kita sudah masuk ke bagian pendekatan. Jadi suasana seperti itu. Oke, oke. Ah. Wow, wow, luar biasa sekali. Artinya Bapak ingin sebuah suasana santai, Ya. informal begitu dan bisa dilakukan Mhm. mungkin tidak tidak di lingkungan sekolah, tetapi di tempat-tempat santai begitu ya, Pak? Iya, betul. Kalau di Sintang ini ada beberapa tempat yang bisa kita lakukan. Jadi seperti Oke. itu. Ya, baik. Apakah Bapak pernah mengalami suasana itu sebelumnya? Artinya dengan suasana santai, kita artinya dengan sedikit, maksudnya tidak dibebani betul-betul begitu, tapi dengan suasana santai begitu, Bapak pernah mengalami itu tidak sebelumnya? Ya, saya sudah pernah kami kegiatan MGMP. Jadi itu berbagi praktek baik dengan rekan-rekan guru, guru Hmm, mapel, kemudian geografi. Kami melaksanakan di Kelam. Jadi di Kelam di sebuah kafe di situ kami ya, berbagi informasi yang berkaitan dengan mapel geografi. hmm, Sangat sangat apa ya, sangat terasa. Jadi kenangan itu ya, susah untuk dilupakan. Jadi mungkin hal itu salah satu lah, salah satu cara menurut saya ya, sangat ya, bagus. ya, ya, Itu ya, yang ya, saya ya. rasakan. Wow, luar biasa sekali Pak Tulai. Jadi suasana Iya, santai iya, itu iya. juga bisa bisa membangkitkan semangat begitu ya untuk Bapak Ibu guru begitu ya dari pengalaman Bapak Ah, ya. betul, Kos. Betul, Kos. Iya, iya, betul. Oke. Menurut Bapak, suasana santai itu tadi apakah masih dapat Bapak akses saat ini ketika Bapak berbagi praktek baik dengan Bapak Ibu guru? Bisa, bisa, Oh, bisa, bisa ya? bisa. Bisa, Oke, bisa. karena tadi sangat sangat melekat di Ah, memori Bapak dengan suasana santai begitu akan membuat lebih lebih tidak tertekan begitu, lebih bahagia begitu ya, Pak? iya, 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 iya. Iya, Betul, iya, betul, iya. betul. Oke, wow. Nah, Nah, kira-kira apa hasil ya yang ingin Pak Turai peroleh dari tujuan tadi yang Bapak buat tadi? Hasilnya apa, ya, Pak? ya. Nanti setelah saya membuat jadwal kegiatan itu bisa berjalan dengan baik, kemudian nanti bagi saya adalah punya pengalaman yang baru dan saya bisa menjadi profesional. Profesional, berbagi Oke, dengan rekan-rekan, profesional sebagai guru, ya. berada di kelas, seperti itu. Itu hasil yang ingin saya yang ingin saya capai. Oke, Ya, artinya sebagai seorang guru, Bapak ingin supaya ada hasil sebagai seorang guru profesional begitu ya? iya, ya, ya. Oke, Betul. baik. Nah, terkait dengan langkah-langkah, kira-kira langkah-langkah apa saja supaya tujuan itu tercapai tadi? Kira-kira langkahnya seperti apa, Pak? Sehingga tujuan tadi yang Bapak inginkan itu tercapai. Baik, baik. Jadi yang pertama tentu saya punya pengalaman yang ada, itu aset diri saya atau sumber daya manusia yang saya punya. Kemudian setelah itu saya buat jadwal kegiatan, ya, jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian baru melakukan diskusi, pendekatan dengan rekan-rekan, ya, sekaligus berbagi praktik baik itu.
Nah, kemudian dilakukan lagi dengan langkah penilaian atau supervisi kecil-kecilan dari rekan-rekan guru, sama guru. Kemudian nanti bisa ditingkatkan lagi ke atas dari waktu sekolah dan sampai ke kepala sekolah bahkan dinas. Nah, itu yang dilakukan. Dan terakhir tentu goalnya adalah ke siswa, dampaknya ke situ. Jadi itu yang akan kita Oke, lakukan. iya. Jadi langkah-langkah Bapak tadi mempersiapkan, pertama ada persiapan-persiapan, lalu Ya, yang persiapan. kedua tadi Bapak melakukan berbagi praktek baik itu, Ya, betul. lalu kira-kira selain yang Bapak sampaikan tadi masih ada tidak langkah supaya menjadi tujuan ini menjadi tercapai dan efektif begitu sehingga berkesinambungan, berkelanjutan begitu, tidak hanya menjadi program satu kali selesai lalu habis begitu. Kira-kira ada langkah lain lagi tidak, Pak, yang Bapak pikirkan? Ya, yang saya pikirkan adalah bisa jadikan program sekolah kalau disetujui oleh kepala sekolah. Ya, jadi program sekolah Mhm, itu kita kan biasa sekolah itu melaksanakan IHT. Nah, di mhm, rangka di IHT itu ada suatu penegasan bahwa ada penilaian mungkin dari Bapak Ibu guru, ya, atau mhm. misalnya guru yang terbaik atau guru yang mampu mengajar dengan apa ya dengan cara-cara dengan metode-metode baru yang menyenangkan bagi murid. Jadi Oke, seperti itu. wow, luar biasa sekali, Pak. Artinya eh, eh, supaya ini berkesinambungan dan berkelanjutan tadi diharapkan ini menjadi bahan juga evaluasi begitu penting, evaluasi dan refleksi begitu ya, Pak. Sejauh Ya, mana tujuan betul itu betul Coach. tercapai atau tidak gitu. Ya. Iya iya, betul Oke, betul sekali. Betul oke, sekali Coach. oke. Nah, lalu apa saja, Pak Turai, sumber daya yang diperlukan begitu untuk mencapai tujuan ini? Sumber daya baik itu dari dalam diri Bapak maupun dari luar diri Bapak begitu. Sumber daya apa-apa saja? Baik baik baik. Tentu yang pertama adalah saya sendiri yang punya persiapan. Kemudian yang berikutnya izin dari kepala sekolah yang bersangkutan dari instansi tersebut atau dari SMA atau sekolah. Kemudian yang berikutnya ada sarana prasarana, ya sarana prasarana sekolah. Mhm, Seperti misalnya ya seperti ini ada laptop, ada HP, ya itu juga membantu. ya, Kemudian ATK yang bisa digunakan ketika kegiatan seperti berbagi praktek baik tersebut. Yang fokus juga pasti. Jadi seperti itu sana ya, pesan ya. harus ada. Oke, ya. Oke, artinya Bapak tadi mengatakan bahwa sumber daya itu yang pertama tentu manusia itu sendiri ya Pak, sumber daya Iya, manusia ya. saya sendiri ya sebagai Manusia, lalu manusianya di samping itu juga eh, sumber daya terkait dengan dukungan. sarana prasarana Ya, penunjang cerdas ya. begitu supaya kegiatan itu Iya. terlaksana begitu ya Pak. Nah, Oke, sana kira-kira pesan ya. masih ada tidak supaya tadi tujuan itu tercapai dan bisa berjalan begitu? Kira-kira ada sumber daya lain lagi tidak Pak? Selain sumber daya manusia, baik Bapak sendiri maupun guru-guru dan juga sarana prasarana yang memang diperlukan untuk tujuan itu tadi, kira-kira masih ada tidak sumber daya Empat, lain? empat sumber daya. Tempatnya yang tadi yang seperti disampaikan di awal tadi, tempat yang nyaman, tempat yang tidak monoton misalnya seperti itu. Itu juga menurut saya sumber daya juga yang harus kita lakukan. Kemudian Hmm. izin, ya izin pelaksanaan kegiatan. Oh iya, Apalagi ya oke. kira-kira Berarti seperti itu. ya, ya. Berarti tadi sumber daya manusianya, Ah, alat-alat dan bahan-bahannya, sumber daya sarana ya, prasarana, hmm, tempatnya, tempatnya ya. ya, Oke, lalu juga izinnya begitu. Nah, kira-kira ya. supaya kegiatan ini jalan seperti itu, ada sumber daya yang menurut Bapak yang masih ada bisa ditambahkan? Oh ya, kayak gitu. Ya, mungkin teman, rekan yang sama-sama saling berbagi, ya, Ya. bagi praktek baik itu, misalnya ada pengalaman juga dari kawan-kawan yang lain, karena kita juga, Hmm. nah, saya juga tidak bisa sendiri, pasti ada rekan-rekan yang bisa, yang sama-sama mau apa ya, membangun atau memajukan
masa depan pendidikan Oke. ini. Oke, 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 Ya, oke. eh, Baik, eh. dari sumber daya itu tadi kira-kira menurut Bapak misalnya sumber daya finansial penting tidak sehingga kegiatan Oh itu bisa iya, dilaksanakan iya, 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 iya. gitu. Baik, kos, 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 betul, betul, kos. Ya, itu penting, ya. Jadi seperti Ya, pendanaan, dana kegiatan itu, kadang ya, kan tentu kita memerlukan anggaran juga. Nah, dana, ya, ya, betul, betul, betul. ya. Jadi sumber daya biaya menurut Pak Turai penting juga ya. Penting, penting sekali. Ya, biaya, biaya, Oke, ya oke, kegiatannya. Ya. oke. Baik, tadi Bapak mengatakan sumber dayanya, sumber daya manusianya, baik dari Bapak sebagai guru maupun rekan-rekan. Lalu yang kedua Ya. sarana prasarana penunjang, tempat, lalu juga perizinan, lalu biaya. Nah, dari 6 hal ini kira-kira menurut Bapak ada yang perlu Bapak eliminasi enggak? Atau Bapak buang atau Bapak tinggalkan? Atau Bapak merasa bahwa keenam itu saling eee saling melengkapi begitu? Saya rasa saling melengkapi, kos. Jadi memang enam-enam Ya. itu tidak bisa dilepas. Ya. Harus Mhm. harus harus menyatu di situ karena memang baru bisa berjalan dengan baik. Oke. Ya, ya. Oke, baik, Pak Tri, terima kasih banyak. Wow, luar biasa, Pak. Nah, Terima kasih. kira-kira habit, ya habit artinya perilaku baru apa sih yang eee, Bapak punya begitu agar agar langkah-langkah tadi yang sudah Bapak tentukan, langkah-langkah itu bisa berjalan sukses gitu. Habit atau perilaku baru apa, Pak? Ya, jadi teladan ya, saya bisa menjadi Ya, teladan juga dari mhm, rekan-rekan. Ketika misalnya ada baru saya masuk kelas dengan kondisi yang fresh, dengan kondisi yang efektif dan aktif, ya. Nah, ini perilaku yang saya lakukan. Kemudian disiplin, ya, disiplin waktu, ya, waktu mengajar, waktu misalnya kegiatan-kegiatan yang lain kita bisa mengikuti dengan baik. Nah, itu adalah salah satu perilaku yang memang harus saya harus saya lakukan supaya itu bisa berjalan. oke. Wow, luar biasa. Jadi habit atau perilaku soal keteladanan sebagai seorang guru dan juga Ya, kedisiplinan begitu ya, Pak? ya, ya, betul. Saya waktu disiplin. Oke. Ya, ya. Nah, kira-kira apa motivasi yang diperlukan untuk menjalankan habit itu tadi, habit, eee, menjadi teladan dan juga menjadi guru yang disiplin. Kira-kira apa motivasinya, Pak, yang diperlukan supaya itu bisa bisa, berjalan habit itu tadi? Ya, ya, misalnya motivasi saya adalah saya uh, mampu profesional tadi, ya, mampu profesional, kemudian dapat dinilai, ya, misalnya ketika profesional itu maka dapat dinilai nanti kedepannya misalnya saya bisa contoh misalnya naik pangkat, naik golongan, misalnya seperti itu sangat sangat itu sangat membantu saya. Ya, ketika saya sudah Oke. profesional berarti kan ada hal-hal lain yang itu Iya, mengikuti. iya, 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 Hmm, iya, iya. seperti itu. Oke, wow, luar biasa sekali, Pak. Artinya motivasinya bahwa Bapak Turai ingin menjadi seorang guru yang profesional. Jadi Betul. profesional itu yang memotivasi Bapak untuk menjalankan habit itu. Sehingga apa Ya, tadi sebagai seorang guru profesional dengan 2 habit menjadi guru teladan atau keteladanan dan kesembilanan itu akan memotivasi Bapak untuk menjadi guru yang profesional. Apakah betul begitu, Pak? betul sekali, coach. Ya, itulah. Nah, Oke, ya, ya. oke, oke, oke. Hmm, Baik, wow, luar biasa, Pak. Nah, ya. kira-kira ketika itu berhasil tadi, ketika Bapak, berhasil, eee, apa hadiah yang Bapak berikan untuk Bapak begitu? Ya, pertanyaannya sangat seru ya. Jadi kalau begitu kalau saya berhasil saya bisa liburan bersama keluarga misalnya, ya. Ya, nanti kan kalau 6 bulan berarti pas 2 bulan 12. Nah, bulan 12 itu bisa libur tuh bisa liburan. Nah, saya sudah berhasil melaksanakan kegiatan itu. Oke, Dan bisa oke. berkunjung ke rekreasi bersama keluarga atau bersama rekan-rekan guru juga. Iya, Ya, iya, ya, iya, ya. iya, iya. Oke, nah, Ya, supaya itu tadi tujuan itu bisa tercapai dengan langkah-langkah yang sudah Bapak tentukan dan juga sumber daya itu tadi. Nah, kira-kira reminder atau pengingat
apa gitu supaya itu tadi tetap konsisten Bapak lakukan begitu. Tujuan itu sehingga konsisten dilakukan, dijalankan begitu. Apa kira-kira pengingatnya begitu? Baik, 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 Coach. Ada jadwal kegiatan, ya, jadwal kegiatan yang sudah saya buat, kemudian apa-apa kegiatan itu, ya, kemudian ya mungkin kita juga bisa diskusi dengan rekan dan oh ini kegiatan kita nanti ke depannya, itu seperti itu. Sudah ada jadwalnya. Ya, saya Oke, rasa itu sangat wow. membantu saya. Ya, ya, ya. Artinya jadwal menurut Bapak itu penting begitu ya, Pak? Ya, sebagai pengingat. Oke, nah, ya, ya. Nah, tadi terkait dengan berbagi praktek baik kepada Bapak Ibu guru soal metode mengajar itu, kapan akan Bapak mulai? Sebelum pembelajaran dimulai, pelajaran baru ini, Ya, ya ya. nanti Pelajaran baru kira-kira boleh spesifik dan waktunya kapan begitu, bulan berapa, tanggal berapa kira-kira? ya tanggal ini sudah tanggal 11 tanggal 12. Nanti setelah ini, setelah itu ke PDB, setelah MPLS. Setelah MPLS ada IHT, saya masuk ke situ. Ya, ya. Ya, Oke, ya berarti jadi bulan ini, ada bulan pada ini. waktu IHT nanti ya, Pak? Ya, IHT. Ya, tunggu IHT Oke. Nah, nanti. kira-kira untuk mencapai tujuan itu tadi, tujuan berbagi praktik baik dan juga harapannya supaya berbagi metode mengajar tadi itu, cara mengajar guru itu. Nah, Ya. tenggat waktu spesifiknya itu untuk mencapai tujuan itu kira-kira berapa lama, Pak? Nah, mungkin kita setelah IHT itu di awal 1 bulan itu, ya 1 bulan itu bisa sebagai acuan awal. 1 bulan Hmm, kan ini sudah masuk ke kelas. Nah, ya. kemudian Artinya, evaluasi 3 bulan artinya, ya. artinya Bapak mengatakan 3 bulan begitu. Jadi masa tenggatnya tiga Ya, bulan untuk melihat iya 3 bulan. ketercapaian dari tujuan itu ya, Pak? Iya, betul, betul, Coach. Jadi kurang lebih 3 bulan itu bisa kita lihat Oke, dari ya, hasil yang sudah ya, kita buat. ya. Ya, oke, wow, luar biasa sekali Pak Turai. Nah, Ya, ya, ya. apa kira-kira manfaat yang Bapak dapatkan dari sesi coaching ini menurut Bapak? Dari yang kita coaching pada malam ini. Oh ya, baik, baik. Terima kasih sekali, Coach. Jadi saya tidak sengaja itu mampu menggali keinginan saya. Jadi keinginan saya itu sudah tercapai, ya, ya, dan nanti akan saya lakukan. Jadi seperti itu. Tiba-tiba saja saya bisa menggali, oh, saya akan jadi guru yang profesional, saya akan berbagi praktek baik. Nah, ini yang saya rasakan, yang saya dapat Ya, tadi. ya. Oke. Artinya manfaatnya Bapak menemukan bahwa dalam diri Bapak itu ada sumber daya yang tereksplor begitu ya, Pak? Ya, betul, 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 Pak. Betul sekali. Oke. Itu yang Wow. saya rasakan. Oke, dan apakah ketika Bapak mampu tadi menemukan solusi sendiri, ketika dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan lalu menemukan sumber daya sendiri itu, apakah itu berpengaruh dan bagi Bapak itu sesuatu yang sangat penting begitu, Pak? Ya, sangat penting sekali. Saya ternyata punya kemampuan dengan hal itu dan kalau saya tidak begini, saya tidak tahu apa kelebihan saya. Ternyata saya bisa melakukan itu nanti. Ya. Jadi seperti Iya, itu. iya, Ya, wow. ya, ya. Oke, wow, luar biasa sekali Pak Turai. Keren. Oke, nah kira-kira apa action plan atau aksi nyata yang akan segera Bapak lakukan begitu? Ya, jadi mulai besok saya sudah siapkan rencana, ya, rencana yang sudah kita bicarakan tadi. Kemudian ya, setelah itu hasil rencana itu ya di hati nanti akan saya lakukan baik dengan rekan-rekan. Oke. Masih Nah, betul. kalau boleh lebih spesifik, misalnya action plan-nya itu tadi eh, bentuknya seperti apa, Pak? Bentuknya seperti apa? Ya, jadi jadwal ini adalah berkaitan misalnya saya berbagi praktek baik berkaitan dengan uh, nilai positif di kelas. Mhm, Keyakinan kelas tadi. Jadi keyakinan kelas itu, mhm. nah itu adalah program atau kegiatan awal. Karena tanpa keyakinan di awal, maka itu tidak akan, menurut saya bisa untuk berhasil. Jadi punya keyakinan Oke, dulu. Ya, seperti itu. oke, wow, luar biasa sekali, Pak. Nah,
Ya, ya, Baik, ya. kita akan memasuki sesi akhir dari sesi coaching ini. Kira-kira Hmm, apa kesimpulan yang Bapak bisa berikan dari seluruh dari awal tadi sampai akhir ini pada sesi coaching ini? Kesimpulan apa, Pak? Silakan. baik, terima kasih Coach. Jadi saya yang pertama saya bisa menemukan apa ya, tiba-tiba muncul misalnya uh, cara-cara saya berbagi praktek baik. Kemudian saya bisa menemukan sendiri, ya, ternyata dari ada tantangan, biasa kita takut dengan tantangan, ternyata tantangan itu bisa diselesaikan. Ya, jadi hal-hal baru yang saya dapat, ya, pengalaman coaching ini membuat saya ya punya keinginan positif pada diri saya untuk kedepannya. Jadi sangat membantu saya. Jadi seperti itu, Oh. Coach. Ya. Oke, wow, luar biasa. Jadi Bapak ada sebuah pengalaman baru lewat coaching pada malam hari ini, dan itu Ya. membuat Bapak itu mampu melihat ke dalam diri Bapak dan mengeksplor sumber daya yang Bapak punya yang selama ini mungkin sudah punya tetapi belum tergali dan Bapak menemukannya malam hari ini. Begitu ya, Pak? Iya, betul sekali, betul sekali. Itu yang saya Oke, maksud tadi ke wow, saya ya. wow, Nah, wow, luar biasa, Pak. Nah, saya mau meminta umpan balik dari Pak Turai, kira-kira umpan balik mhm. atau feedback dari Pak Turai terhadap saya sebagai seorang coach, bisa Bapak sampaikan gitu, Pak? Silakan. Baik, baik. Terima kasih. Saya sudah terbantu dari coach tadi. Eh, saya lihat pertanyaan-pertanyaan sudah apa ya mampu menggali kemampuan saya yang awalnya bingung, ya. Saya bingung saya mau jawab apa, tapi coachnya sudah memberikan mengarahkan. Tapi coachnya tidak juga memberi solusi. Saya bisa memberikan apa ya bisa membuat solusi sendiri. Nah ini yang saya nah, nah itu yang saya rasakan. Jadi jadi seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan sudah pertanyaan berbobot untuk saya menggali sendiri yang dilakukan oleh coach tadi. Oke. Seperti itu. Wow, terima kasih atas umpan baliknya dan juga feedbacknya untuk saya, Pak. Terima kasih banyak. Ya, terima Ya, kasih juga coach. oke, ya. Baik, Pak Turai, sebentar lagi kita akan Hmm, mengakhiri sesi coaching kita pada malam ini. Dan coaching itu ya, betul-betul bukan memberikan sebuah solusi, coach-nya memberi solusi, tetapi si ya, coachee-nya atau kliennya, Pak Turai itu mampu menemukan solusi bagi bagi diri Bapak sendiri. Dan harapannya itu akan membawa dampak luar biasa dan semoga coaching pada malam hari ini dapat membantu Bapak dan bermanfaat untuk Bapak bisa mencapai tujuan yang Bapak inginkan tadi di awal coaching sudah kita katakan begitu dengan segala langkah sumber-sumber daya yang diperlukan itu ya. Dan nanti ketika Pak Turai misalnya, "Oh Pastor saya mau di-coaching lagi coach," misalnya dalam dalam hal apa lagi nanti, apakah Pak Turai berkenan dan bersedia juga atau Pak Turai inisiatif, "Pak, saya mau, di-coaching bisa ndak?" Gitu, menentukan waktu terjadwal misalnya janjian dengan saya, apakah Bapak, eee mau begitu, Pak? ya mau pasti. Nanti mungkin berkaitan dengan apa pembelajaran saya kelas atau dengan siswa atau sebagainya. Ya. Ya, Oke, baik Pak Turai, terima kasih atas kesediaannya dan kesempatan waktunya dan Bapak luar biasa sekali dan saya, begitu mengapresiasi apa yang Bapak sampaikan. Ternyata Bapak bisa menemukan sendiri solusi, yang ada pada diri Bapak dan itu luar biasa begitu. Terima kasih Pak Turai, selamat malam dan terima kasih sudah, mengikuti sesi coaching pada malam hari. Selamat malam. ya, ya sama-sama coach. Selamat malam juga. Terima kasih juga.